Oke, mari silakan masuk. Ya. Silakan Mbak duduk dulu. Oke. Ini benar dengan Mbak Cindy ya? Benar. Oh ya, sebelumnya kan sudah saya ya, kita janjian untuk konseling hari ini. Nah sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Jadi nama saya Anggi. Mbak Cindy bisa panggil saya sebagai Anggi gitu ya. Sebelumnya apakah Mbak Cindy pernah melakukan konseling? Betul, belum pernah juga. Belum pernah melakukan ya. Nah mungkin akan saya jelaskan dulu ya apa itu konseling. Jadi di sini konseling itu adalah pemberian bantuan dari seorang konselor atau profesional yang nantinya akan membantu Mbak Cindy untuk menyelesaikan masalah dari Mbak Cindy. Nah dari konseling yang kita akan lakukan ini memiliki asas keterbukaan, yaitu Mbak Cindy di sini jangan khawatir untuk menceritakan apa yang sedang Mbak Cindy rasakan saat ini. Nah, selain itu, Mbak Cindy juga jangan khawatir kalau cerita ini bakal tersebar kemana-mana, karena kita juga memiliki asas kerahasiaan, yaitu di sini Mbak Cindy tidak perlu khawatir karena kita akan menjaga apa yang sedang Mbak Cindy bicarakan hari ini. Hanya saya dan Mbak Cindy yang tahu. Mungkin dari sini apakah Mbak Cindy sudah paham tentang konseling sedikit-sedikit? Sudah ada gambaran sih. Sudah ada gambarannya. Nah, sesuai dengan janji kita sebelumnya ya, jadi konseling kita pada hari ini akan kita jamkan sekitar 20 menit, mungkin cukup ya Mbak? 20 menit insya Allah cukup. Oh iya, insya Allah cukup ya. Ya udah, mari kita mulai sekarang ya Mbak. Iya. Posisinya udah nyaman ya Mbak untuk konseling? Udah main sih udah. Nanti saya berdiri sendiri aja. Oh ya, oke. Jadi saat ini apa yang sebenarnya sedang Mbak Cindy rasakan? Saya itu sebenarnya kesini mau minta bantuan aja sih. Saya merasa kayak saya itu punya kebiasaan yang buruk gitu. Gimana ya? Saya itu sering menunda balas chat gitu loh, kayak saya sendiri pun nggak tahu penyebabnya apa, kenapa saya kok sering menunda balas chat teman-teman, baik itu yang nggak penting, apa yang penting itu pun nggak saya balas. Saya juga pikir kayak hal ini tuh udah merugikan saya sendiri, merugikan teman-teman, mungkin orang lain yang saya gitu. Jadi saya pengen rubah kebiasaan itu aja. Jadi di sini Mbak Cindy ingin mengubah kebiasaannya karena sering menunda membalas chat ya Mbak? Iya. Iya. Sebelumnya apa penyebabnya Mbak Cindy akhirnya menunda untuk membalas chat itu? Saya tuh kayak ngerasa kalau balas chat pada saat itu juga mungkin apa yang bakal saya jawab ke orang lain tuh bakal salah gitu loh Mbak. Kayak Bu mungkin ya maafkan saya gitu. Nah gimana ya Bu, kayak saya tuh pernah dulu
jawab chat orang terus salah paham gitu orangnya, dan sampai sekarang tuh salah pahamnya nggak selesai gitu loh. Jadi saya tuh merasa kayak kayaknya aku kalau balas chat harus dipikir dulu deh gitu sebelum balas chat. Dan benernya juga sih, orang-orang kan ada pepatah juga ya yang berkata seperti itu. Kita harus berpikir dulu sebelum kita mengucapkan sesuatu gitu kan. Nah, dari hal itu tuh mungkin saya udah kayak saya udah banyak cacatnya tuh dari pop abal di atas itu, tapi saya mikirnya kayak ya udah nanti jawab nanti aja, saya mikir dulu jawabannya. Nah, gara-gara kebiasaan kayak gitu itu jadi bikin saya tuh nunda chatnya itu lama bu, bukan cuma sekedar 1 jam 2 jam sih masih mending, saya tuh sampai berhari-hari dulu kayak saya ya Allah gitu, ada perasaan di sini kayak gak enak gitu. Tapi ya gimana, saya takut jawaban saya itu nanti gak enak gitu loh di teman-teman atau orang lain yang saya itu sih. Oh ya, jadi saya paham apa yang sedang Mbak Cindy rasakan saat ini ya. Jadi sekarang Mbak Cindy ini merasa bahwa sering menunda karena memiliki pengalaman yang buruk di masa lalu itu tadi ya. Iya. Tadinya berarti Mbak Cindy pernah mengalami kesalahpahaman sebelumnya. Nah, memangnya apa sih kesalahpahaman yang Mbak Cindy ini lakukan kok sampai salah paham? Saya tuh lupa jelasin gimana bu, tapi intinya tuh soalnya soal tugas pada saat itu, tugasnya saya lupa tugas apa. Dia itu nanya A karena saya pada saat itu juga lagi sibuk gitu, dan saya mikirnya udah balas dulu aja nanti paling sakit hati gitu kan kalau saya balas. Saya jawab lah sambut saya pada saat itu. Nah, orang itu nangkapnya berbeda gitu loh. Jadi mungkin dianya juga, kalau saya nilai ya, dianya mungkin mungkin cepu juga sama temennya atau tanya pendapatnya temennya itu tentang chat saya gimana gitu. Nah, jadi gede itu masalahnya gitu. Jadi banyak teman-teman dia gitu ya yang jadi ikut kesel juga sama saya. Saya itu tadinya cuma yang hah, kenapa nih tiba-tiba kok mereka kok kayak gini sama saya gitu kan. Saya pikirnya gitu, terus saya cerita ternyata maksudnya Ustaz memang berawal dari chat saya yang seperti itu. Kalau saya telah sendiri pun, menurut saya chat itu nggak salah bu, kayak apa ya, chatnya itu nggak salah, nggak ada yang salah di situ. Mungkin dia bacanya dengan intonasi yang berbeda atau apa. Saya udah pernah coba jelasin ke dia, tapi yang namanya masalah paham ya. Bagaimana lagi dia kayak iya gitu, tapi iya kalau kata orang Jawa gini nggak kepanggil gitu loh, kayak ya gitu dah gitu. Berarti sebelumnya Mbak Cindy ini udah pernah melakukan klarifikasi dengan temannya langsung ya? Iya. Tapi temannya malah ya tetap berpikiran salah paham itu. Apakah cuma sekali dilakukan itu Mbak Cindy? Iya, sekali itu. Kenapa saya jadi pikirannya sampai sekarang ya? Itu karena termasuk teman dekat saya gitu. Kayak dulu itu teman sebangku gitu loh. Nah, gara-gara itu jadi nggak punya teman sebangku. Menurut saya dia itu teman yang rival gitu lah ya, rival yang cukup baik karena memang kita belajar bareng begini bareng. Dan sejak saat itu pun sampai sekarang saya nggak punya nomor terbarunya lagi gitu. Itu kejadian sekitar SMP kelas 2 apa kelas 3 itu. Jadi kayak kan sakit banget ya bu kalau punya teman terus ya sekarang tuh perasaan sampai sekarang tuh masih ada yang kayak kangen deh yang pernah sama dia. Terus ya itu pengalaman kayak gitu yang bikin saya jadi kayak oh iya kalau mau sama orang tuh harus 2 kali mikir lagi. Nah, ada 2 kali mikir itu saya jadi kayak apa ya, bukan terlena juga sih, jadi kayak mungkin punya habit baru yang bikin saya balas chat orang-orang itu jadi lama banget gitu. Iya. Apakah Mbak Cindy pernah memikirkan untuk mengklarifikasi ulang dengan temannya itu? Mungkin dibicarakan lagi karena sebelumnya kan udah dibicarain nih, tapi ternyata masih terjadi kesalahpahaman. Apakah Mbak Cindy pernah berpikir untuk ngomong lagi gitu? Saya tuh pernah nyinggung sih bu, karena ya kan itu kayaknya kelas 2 deh, jadi saya kelas 2 jadinya, dan kelas 3 tuh masih sekelas, mau nggak mau tetap satu kelas pasti mau interaksi dong gitu.
Nah saya itu mau nyoba klarifikasi tapi dianya itu yang kayak menghindar gitu loh. Tapi saya sih kalau sekarang udah legowo aja, udah kayak ya udah sih, yang udah berlalu udah berlalu. Menurut saya udah berusaha sama bos saya, dia saya gimana pun ya terserah dia gitu. Saya udah berusaha menjelaskan dengan teman-temannya dan dengan dia juga gitu kan, supaya mungkin pandangan dia terhadap saya itu enggak yang segitunya banget gitu pikir saya kan. Tapi saya sekarang udah pengalaman berlalu. Nah afternya itu yang bikinnya jadi kayak gitu. Jadi saya kayak oh iya, biar nggak ada kejadian kayak gitu lagi, oh kayaknya harus ini deh kayak gitu. Nah jadi gitu iya. Jadi kan pengalaman Mbak Cindy dari masa lalu kayak gitu tuh. Nah terus baru-baru inilah akhir-akhir ini, apakah Mbak Cindy pernah mengalami pengalaman serupa yang akhirnya Mbak Cindy klarifikasi langsung ke temannya itu? Kebetulan kalau akhir-akhir ini nggak ada sih Bu, karena mungkin zaman udah makin canggih juga ya. Kalau dulu kan cuma apa ya, zaman SMP BBM gitu. Kalau sekarang kan udah ada voice note. Jadi saya mungkin menghindari hal itu, menghindari apa ya, kesalahpahaman mungkin dia bacanya tidak sesuai intonasi saya dan sebagainya. Saya sering voice note aja ke teman-teman. Kalau kejadian kayak gitu lagi sih nggak ada sih. Nggak ada sejauh. Jadi sekarang kalau misalnya Mbak Cindy ada yang ngechat terus menghindari kesalahpahamannya itu biar dengan voice note itu tadi ya. Iya. Nah, lalu sekarang ini mengapa Mbak Cindy apakah sekarang berpikir bahwa semua orang nanti kalau dilakukan seperti itu akan berdampak pada, kalau Mbak Cindy ngechatnya langsung on time ini apakah langsung berdampak seperti yang ada di masa lalu Mbak Cindy? Apakah pernah berpikir kayak gitu, terus apakah sampai sekarang malah berpikirnya kayak gitu? Kadang-kadang tuh ada kepikiran kayak kalau udah kayak gini nanti dia sakit hati nggak ya gitu kan. Tapi kadang-kadang juga mikir kayak kayaknya aku deh yang aneh nggak balas dia cepat, soalnya kayaknya ada 1-2 kali mungkin dia pengennya butuhnya cepat atau urgent, tapi saya yang kayak udah sih dulu aja gitu. Kayak makanya saya bilang tadi kayak kayaknya ada toxic deh buat saya sendiri gitu kan. Pengen nyudahin, pengen yaudah kenapa nggak cepat gitu. Sama ini sih Bu, saya lupa cerita tadi, sorry. Ada teman saya dulu zaman SMA itu kayak cuma bercanda sih sebenarnya nih. Saya kan punya circle juga ya Bu. Kayak bercanda, teman saya itu ada satu cewek, dia itu kalau bercerita cepet banget orangnya. Nah teman saya yang satunya itu memang terkenal gak julid gitu. Gak julid, terus dia bilang gini, kamu kalau balas kan cepet banget, bilang ke teman saya katanya, kamu kalau balas kan cepet banget gitu. Kamu ini ya, apa namanya, kamu gabut ya, gitu-gitu kan. Kan kamu gabut banget ya, balas chat cepet banget. Terus pokoknya saya lupa kalian gimana, tapi nggak enak gitu loh gimana. Terus saya tuh mikir, apa kalau aku balas chat orang terlalu cepet atau gimana, itu orang-orang mandang kayak gitu ya, nggak enak gitu. Saya mikirnya mungkin itu pandangan dia aja gitu kan, si yang sulit ini. Ternyata teman-teman di sekitarnya pun berbanggapan sama. Saya mikir apa semua orang tuh mikirnya kayak gitu ya gitu kan. Nah itu salah satu faktor juga bikin saya jadi nggak fast respon sebenarnya gitu. Iya, saya pun saat ibu yang mau kontak, saya mau minta konseling pun itu jawabnya saya lama banget ya Bu. Padahal cuma hal sepele yang bisa saya jawab iya sama tidak doang, tapi saya jawabnya lama banget. Nah itu sebenarnya udah dijawab di otak, tapi kayak nggak tahu kenapa gitu. Ya, saya paham apa yang sedang Mbak Cindy rasakan ini ya Mbak. Nah tadi kan Mbak Cindy terpikirkan karena teman-teman Mbak Cindy pernah beranggapan seperti itu. Tapi Mbak Cindy pernah nggak sih berpikir bahwa oh ya udah itu berarti pandangan orang lain ke saya. Terus kalau misalnya Mbak Cindy nantinya balas chatnya yang fast respon, itu malah membantu temannya Mbak Cindy karena bisa jadi temannya Mbak Cindy ini memiliki sesuatu yang urgent. Apakah selama ini Mbak Cindy juga berpikir seperti itu? Pernah sih dulu sesekali saya pikir kayak ini urgent ya, harus dijawab segera gitu kan. Karena gimana ya, saya itu kayak apa berbanding agak berbanding terbalik gitu lifestyle saya sama gimana gitu. Saya itu orangnya suka rapi gitu. Iya. Tapi saya itu membiarkan chat tuh numpuk
sebenarnya kan kalau orang rapi kan pengennya yang ya udah apa, kalau saya baca-baca ya aku nyampe notifikasi HP aja tuh nggak ada, karena mereka pengennya ya udah kebaca, udah dijawab gitu. Kalau saya tuh suka rapi, tapi nggak tahu kenapa kalau buat notifikasi itu seperti itu gitu. Kadang sih ada kalanya kayak kalau saya lagi pengen tenang hidupnya gitu kan, saya itu baca tuh baca saya jawab, kalau lagi rajin gitu, kalau lagi rajin saya jawab langsung, kalau nggak rajin ya udah saya tutup. Atau biasanya untuk menghindari hal tersebut saya itu bahkan udah saya jawabin semua, belum sampai ada yang jawab lagi saya matiin data saya, karena saya nggak pengen ada yang dekat saya lagi gitu loh. Saya nggak mau kepikiran kayak aku harus jawab apa lagi ya gitu, jadi kayak gimana ya gitu, susah gitu. Jadi akhirnya chat itu menumpuk ya, Mbak? Iya benar. Tadi kan Mbak Cindy bilang kalau ada di suatu part di mana Mbak Cindy ini rajin untuk membalas chatnya. Nah, apa perasaannya Mbak Cindy ketika Mbak Cindy ini membalas semua chat itu? Udah banget, kayak habis bersih-bersih. Kalau kata saya sih, kalau saya pernah baca buku katanya kegiatan paling menyenangkan atau kegiatan yang bisa menghilangkan stres itu adalah mencuci piring atau membersih kamar. Nah kayak gitu rasanya, Bu, kayak piring tuh bersih gitu, HP tuh gak ada notifikasi, gak ada pop-up apa yang belum saya baca gitu kan. Itu rasanya lega banget sih. Jadi rasanya lega banget. Iya, bisa akhirnya aku bisa balasin semua chat itu gitu. Lalu ketika Mbak Cindy ini menunda membalas chat, apakah ada perasaan yang mengganjal? Sangat kayak tidur aja itu gak nyaman sebenarnya, kayak masih kepikiran apa pas balas chat itu apa ya gitu. Tapi kayak gimana gitu, saya susah gitu membalas. Padahal gampang kalau dipikir pakai logika ya, dia gampang tinggal balas aja gitu kan. Tapi mungkin ketakutan itu yang bikin saya jadi yang kayak kayaknya nggak dulu jadi gitu. Oh, jadi kayak gitu ya, Mbak. Jadi apakah sebelumnya ini Mbak Cindy pernah memilah chat antara, kan kelihatan di pop up ya, Mbak, itu isi chat yang kelihatan itu ngechat apa sih gitu. Apakah pernah Mbak Cindy ini memilah chat, oh ini nih yang urgent, aku balas yang ini dulu ya, terus mungkin ada yang banyak ya chatnya itu, mungkin ada yang cuma manggil nama doang, Cindy gitu, mungkin Mbak Cindy mengabaikannya dan lebih mementingkan chat yang urgent tadi. Apakah pernah Mbak Cindy seperti itu? Pernah sesekali. Kalau memang lagi iya sekali saya lihat dulu kan, ini kayaknya butuh bantuan yang cepat kan, saya balas. Tapi adanya tuh kalau misalnya ada orang yang manggil Cindy atau Sio atau panggilan saya doang, itu saya balasnya cepat, Bu. Oh, karena saya tahu tujuannya belum ada kan, karena saya penasaran juga, saya jawab hadir gitu biasanya, hadir gitu. Nah habis itu dia jelasin penjelasannya, udah nggak saya jawab, biasanya kayak gitu. Saya juga ya agak diri saya sendiri. Nyampe saya pun pernah nanya sama teman saya kan, kayak aneh gak sih kayak gitu? Ya aneh banget lah. Dia bilang, aku ngechat kamu udah berhadiah jadi balas gitu kan. Paling kamu balasnya juga di pakar udah ketemu kan gitu. Jadi saya nggak ada rasa nggak enaknya. Tapi mungkin awalnya itu ada rasa nggak enaknya, tapi karena mungkin sekarang kebiasaannya, jadi biasa dulu gitu. Jadi saya nggak mikirin kayak gitu lagi gitu. Enggak, gitu aja sebenarnya. Mungkin tadi kan Mbak Cindy juga merasa bahwa nggak enak, jadi nggak enak gitu ya, Mbak. Nah, mungkin tadi kan juga pernah Mbak Cindy yang namanya bersih-bersih chat. Nah, kalau pas part di mana bersih-bersih chat itu ya, Mbak, itu kan masih Mbak Cindy bakalan ngerasain yang namanya balas chat lebih banyak dari biasanya gitu ya, Mbak. Mungkin Mbak Cindy pernah nggak sih membalas chat sesuai dengan kebutuhan, misalnya ada teman yang sedang butuhin ini tapi Mbak Cindy nggak menundanya gitu. Kadang-kadang sih buat kayak kalau teman misal nanya tugas gitu kan, itu kalau misalnya yang benar-benar kayaknya ini orang butuh bantuan deh gitu, nah itu saya balas cepat gitu. Tapi ya itu kalau misalnya ada sih pada mana dia kayaknya tugas gitu, tapi menurut saya dia kayaknya bisa selesai sendiri deh gitu. Nggak saya balas dulu. Jadi seperti itu ya, Mbak. Nah, jadi kan tadi dari permasalahannya Mbak Cindy itu, Mbak Cindy merasa menunda-nunda untuk membalas chat gitu.
karena sebelumnya juga ada permasalahan di masa lalu di mana Mbak Cindy ini jadi kepikiran gitu. Nah lalu sekarang akhirnya Mbak Cindy memutuskan untuk menunda chat dan akhirnya membalasnya ketika lagi bersih-bersih itu. Nah ketika Mbak Cindy sedang bersih-bersih chat itu tadi, Mbak Cindy merasa bahwa lega. Nah, Mbak Cindy kepikiran nggak sih kalau misalnya setiap hari Mbak Cindy itu membalas chat dengan biasa gitu, misalnya di jarak waktu tidak masalah kan Mbak Cindy sekarang nggak yang emang sibuk padat itu, apakah sibuk banget apa enggak? Sebenarnya ada sih waktu buat balas sekedar balas chat doang. Nah mungkin teman-temannya Mbak Cindy juga ada yang setiap waktu itu untuk ngechat kan Mbak? Pasti ada jeda waktunya tersendiri. Nah mungkin dari sini Mbak Cindy bisa memanfaatkan jeda waktu itu untuk membalas chat dari temannya itu. Bisa jadi ketika Mbak Cindy telah melakukan itu, perasaannya Mbak Cindy malah lebih lega, perasaan lega itu daripada Mbak Cindy yang nanti di suatu hari mungkin 5 hari sekali atau berapa hari sendiri itu malah membalas chat yang sangat menumpuk. Itu juga capek kan Mbak? Ya juga sih, jadi pikirannya macam-macam juga sih. Malah kalau nunda baik itu jadi pikirannya ini masih belum aku balas, malah gelisah ya Mbak. Iya benar. Nah, mungkin seperti itu. Nah, mungkin karena permasalahannya Mbak Cindy seperti itu, bisa dicoba untuk Mbak Cindy untuk melakukan dicoba dulu perlahan-perlahan. Kayak mungkin kalau Mbak Cindy nggak bisa tiap harinya, mungkin 2 hari sekali gitu untuk mencoba bertahap gitu ya Mbak. Kalau dulunya kira-kira berapa hari sekali? Nggak mesti sih Bu, tapi yang parah tuh sempat saya diemin sampai 2 minggu. 2 minggu ya. Oh, itu paling parah 2 minggu. Paling parah. Mungkin kita susutkan, kita coba susutkan untuk tadinya Mbak Cindy ini melakukan bersih chat ini selama 2 minggu. Nah, mungkin sekarang kita jeda dari yang lebih susut lagi, mungkin 1 minggu dulu kali ya. Mungkin kalau bisa Mbak Cindy melakukan bersih chat itu selama 1 minggu, kita susutkan lagi menjadi 5 hari sekali, 2 hari sekali, dan akhirnya Mbak Cindy ini bisa merasakan untuk ngecek dengan waktu on time ini, dan kita akan melihat perbedaan antara yang Mbak Cindy ini melakukan bersih chat selama 2 minggu atau 1 minggu ini. Mungkin Mbak Cindy di sini mau mencoba untuk melakukan itu? Boleh sih Bu, tapi mungkin jangan seminggu deh, biar mungkin saya bisa merasakan dampaknya gitu ya. Iya. Mungkin 4 hari atau 3 hari. 4 hari tidak masalah ya. Mungkin 2 minggu ini tadi waktu paling panjang Iya, ya. soalnya nggak mesti juga kan. Oh ya, berarti 4 hari siap Mbak Cindy? Iya, 4 hari siap, dari jauh siap ya. Mungkin dari situ Mbak Cindy nanti, saya harap Mbak Cindy dari 4 hari tadi bisa merasakan apa sih perbedaan, apa sih perubahannya ketika chat 2 minggu dengan yang 4 hari tadi. Pasti ada perbedaan, saya harap Mbak Cindy dapat merasakannya. Nah, mungkin dari sini apakah ada lagi yang ingin disampaikan oleh Mbak Cindy? udah sih Bu, itu aja. Saya harap mungkin ya sayanya sendiri bisa apa namanya, bisa lebih ya dekatin diri saya, kualitas diri saya gitu ya. Iya. Itu sama mungkin mohon bantuan Ibu ini ke depannya buat mantau saya terus, karena memang saya kalau misalnya ditegur orangnya memang nggak tahu diri aja gitu. Iya, saya paham. Mungkin Mbak Cindy bisa melakukan ini dan akhirnya kita akan melakukan sesi konseling selanjutnya ya Mbak. Nanti kita lakukan sesi konseling selanjutnya untuk melihat apakah Mbak Cindy ada perubahannya atau tidak. Mungkin waktunya udah cukup ya Mbak, udah cukup ya, waktu kami udah habis ya. Mungkin jika ada yang ingin disampaikan lagi, tiba-tiba saya tiba-tiba Mbak Cindy untuk mengecek saya lagi, atau ternyata ada masalah apa, bisa Mbak Cindy kontak saya. Mungkin cukup seperti itu. Mungkin dari Mbak Cindy masih ada tambahan atau tidak? Udah itu aja sih Bu. Buat sesi berikutnya apa nih? Oh ya, untuk sesi selanjutnya mungkin bisa kita lanjut sesuai dengan jadwal yang telah nanti kita buat di gadget ya Mbak. Mungkin kalau Mbak Cindy sudah siap 2 minggu selanjutnya boleh, atau Mbak Cindy
nanti saya kabarkan lagi untuk sesi selanjutnya juga bisa. Jadi nanti kita sesuaikan mengenai jadwal kita masing-masing juga. Baik. Ini cukup sekian ya Mbak. Iya. Terima kasih Ibu. Ya, pamit dulu ya. Oh iya, Terima kasih banyak terima kasih Ibu. Mbak. Iya, hati-hati di jalan ya Mbak. Mari.